Koar-koar nantang perang, gerombolan KKB kocar-kacir hadapi 50 prajurit TNI. Melansir dari fifa.co.id, Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi tantangan perang gerakan separatis dari organisasi Papua Merdeka. Bahkan, TNI sudah mengerahkan pasukan ke hutan-hutan Papua. Menurut Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, TNI tidak mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak. Saat ini baru sebanyak 50 prajurit TNI dari berbagai kesatuan yang tergabung dalam operasi khusus. 50 personel, 20 dari Yonif 751, 20 dari Yonif 754 dan 10 dari Mako Brigif. Operasi dipimpin Komandan Brigade Infanteri 20 Ima Jaya Kramo, kata Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih kepada FIFA melalui sambungan telepon. Pengerahan pasukan itu bertujuan utama untuk mengantisipasi teror KKB yang baru-baru ini makin gencar dilakukan. Namun, dari catatan selama operasi berlangsung, dengan cuma 50 personel, anggota OPM sudah bisa dipukul mundur. Hanya 50 orang saja sudah membuat mereka kocar-kacir. Bahkan, prajurit TNI yang bertugas dalam operasi itu hanya dibekali senjata laras panjang dan senjata serbu saja. Hanya senapan laras panjang, SS-1 dan TNI sama sekali tidak menggunakan roket, ujarnya. Sejak operasi berlangsung, tak satu pun anggota OPM yang berani memerangi prajurit TNI. Padahal dari data yang dimiliki TNI, OPM memiliki persenjataan yang jumlahnya cukup banyak dengan jumlah simpatisan mencapai 500 orang. Data yang kita dapatkan, mereka memiliki senjata berstandar pabrik antara 40 sampai 50 pucuk, kata Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih. Meski hanya mengerahkan 50 prajurit, terbukti TNI berhasil menguasai kampung-kampung yang sempat diduduki OPM. Bahkan, jika ingin memerangi OPM sampai tuntas, itu bukan pekerjaan sulit bagi TNI, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika mereka kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua menjadi lebih baik dan sejahtera tanpa adanya KKB. Bak dikejar hantu 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Walau kondisi fisik belum begitu baik, pagi ini saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 2 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan, kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam 3 hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal, baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi. Dari sini kami pun mulai menjalankan rencana sesuai rencana yang sudah kami sepakati. Sebelum menuju pos pemantauan, kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami. Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan yang sedikit berembun. Sekitar 20 meter ke arah timur saya menemukan rumput yang rusak, bekas jejak kaki manusia dengan sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput tersebut akibat diguyur hujan 2 hari yang lalu. Maka dari sini kami mereka ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang atau 2 hari setelah penembakan. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Ini adalah jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian kami bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan kami sampai di pinggir suatu lembah. Kami melihat 1 bendera bintang kejora berdiri di tengah dataran rendah.
Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak 2 bulan yang lalu. Saya pun membagi tugas 3 rekan saya. Saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini. Sedangkan saya bersama 1 orang bergerak ke arah utara menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran rendah. Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari 2 sisi. 1 jam kemudian kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah. Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB. Secara tiba-tiba rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah mulai melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenal kami. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami. Kami akan menghadang KKB dengan cara berhadap-hadapan saat mereka memasuki jalan tikus. Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus. Laras 2 pucuk senjata kami. Kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus. Saat mereka muncul kami akan menyambut mereka dengan kembang api. Tidak lama menunggu di semak-semak, 3 anggota KKB pun muncul layaknya antrian menuju pembagian sembako. Hanya dalam waktu sekian detik target sasaran pun selesai.